Halo semua, pernah nggak sih kamu mimpiin bisa punya bisnis sendiri yang dijalankan langsung dari rumah? Nah, kalau iya, kamu udah ada di tempat yang pas banget. Kita bakal bongkar tuntas panduan lengkapnya biar mimpimu itu jadi kenyataan. Coba deh bayangin, bisa bebas finansial, ngatur waktu kerja sendiri, atau bahkan mengubah hobi yang kamu suka jadi sumber penghasilan. Kedengarannya seru banget kan? Kalau kamu mengangguk setuju, yuk kita lanjut. Oke, kita mulai dari sini. Jujur aja, kita hidup di zaman yang luar biasa. Dengan adanya internet, pintu kesempatan itu kebuka lebar banget. Batasan geografis udah bukan lagi masalah. Bisnis rumahanmu bisa menjangkau pelanggan di mana aja. Biar gampang, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari mengubah mimpi jadi ide dan rencana, terus gimana cara ngenalin bisnis kita ke dunia, belajar menghindar dari jebakan-jebakan umum, sampai akhirnya membangun kunci sukses buat jangka panjang. Siap? Kita langsung masuk ke bagian pertama. Ingat ya, semua bisnis hebat itu selalu dimulai dari dua hal. Ide yang brilian dan, yang gak kalah penting, rencana yang matang. Ini fondasinya. Masih bingung mau mulai dari mana? Tenang, nih ada beberapa ide populer yang bisa jadi inspirasi buat kamu. Bisa jadi konten kreator di TikTok, coba usaha dropship yang gak perlu nyetok barang, buka thrift shop yang lagi ngetren, atau nawarin jasa kayak desain grafis. Kuncinya cuma satu, pilih yang paling kamu banget. Nah, ini dia poin yang super krusial. Punya ide cemerlang itu bagus, tapi kalau nggak ada rencana yang jelas, ide itu cuma bakal jadi angan-angan. Ide itu ibarat bensin, tapi rencana itu mobilnya. Punya bensin doang, ya nggak bakal jalan kemana-mana kan? Nggak usah pusing bikin berencana bisnis yang tebalnya kayak skripsi. Mulai aja dari yang simple kayak gini. Jelasin bisnismu itu apa, siapa target pasarmu, produknya apa aja, gimana cara promosinya, dan yang paling penting, gimana hitung-hitungan duitnya. Ini udah lebih dari cukup buat jadi kompas awal. Oke, rencana udah di tangan. Sekarang, gimana caranya biar dunia tahu kalau bisnismu itu ada? Nah, di bagian kedua ini, kita bakal fokus ke pemasaran online. Saatnya bawa rencanamu dari kertas ke dunia nyata. Media sosial itu senjata andalan kita. Tapi jangan asal tembak ya. Tiap platform punya kekuatannya sendiri. Instagram itu jagonya visual. Cocok banget buat jualan fashion atau makanan. Facebook jangkauannya luas banget, bisa ke semua kalangan. Kalau targetmu anak muda, ya TikTok jawabannya. Pilih lapak yang paling pas. Buat promosi ada dua jalan utama, iklan berbayar atau content marketing. Iklan itu ibarat lari sprint, hasilnya cepat kelihatan, tapi ya butuh modal. Nah, kalau konten marketing itu kayak lari maraton. Butuh waktu dan konsistensi, tapi hasilnya bisa membangun kepercayaan pelanggan buat jangka panjang. Idealnya sih kombinasi keduanya. Tapi jangan cuma andelin media sosial ya. Ada fondasi digital lain yang penting banget. Punya website itu bikin bisnismu kelihatan profesional. Masuk ke marketplace kayak Tokopedia atau Shopee, itu sama aja nebeng di mall yang udah rame. Terus, SEO itu biar toko onlinemu gampang ditemuin di Google. Ini semua bagian dari ekosistem digital yang kuat. Oke, kita udah ngomongin hal-hal yang keren. Sekarang kita bahas bagian yang gak kalah penting. Jebakan-jebakan yang sering bikin pengusaha pemula gagal. Anggap aja ini peta ranjau, biar kamu tahu di mana harus melangkah hati-hati. Menurut online pajak, setidaknya ada 10 kesalahan umum yang jadi jebakan Batman buat pengusaha pemula. Kita nggak akan bahas semuanya, tapi kita bakal fokus ke beberapa yang paling fatal dan paling sering terjadi. Dan ini dia kesalahan nomor 1 yang tadi udah kita singgung. Kutipan ini benar-benar nonjok ya. Bisnis tanpa rencana itu kayak naik kapal tanpa kompas. Keren sih kelihatannya, tapi dijamin nyasar dan bisa-bisa tenggelam. Nah, ini dia tamparan realita yang kadang perlu kita dengar. Banyak banget yang mikir bisnis itu bisa sukses dalam semalam. Padahal faktanya, sukses itu butuh proses, butuh modal, dan butuh waktu. Jadi sabar dan nikmati prosesnya. Selain itu, catat baik-baik ya. Ini dia ranjau-ranjau lain yang wajib kamu hindari. Keuangan yang berantakan, cuek sama maunya konsumen, salah pilih partner, kelamaan mikir sampai momennya lewat, dan yang paling parah, anti kritik. Jangan sampai kamu kena salah satunya. Setelah tahu apa aja yang harus dihindari, sekarang kita fokus ke apa yang harus dilakuin. Kita masuk ke bagian terakhir, yaitu membangun kebiasaan-kebiasaan profesional yang bisa bikin bisnismu awet dan terus bertumbuh. Ini aturan emas, aturan sakral, aturan nomor wahid dalam keuangan bisnis.
Pisahkan uang pribadi dan uang usaha. Simple banget kan? Uang pribadi ya buat jajan dan kebutuhanmu. Uang usaha ya buat modal dan operasional. Titik. Jangan pernah dicampur aduk. Kenapa sih ini penting banget? Soalnya kalau keuangannya terpisah, administrasinya jadi rapi. Kamu jadi gampang lihat bisnismu ini untung atau rugi. Jadi lebih gampang juga buat ambil keputusan, ngitung pajak, dan yang pasti ini nunjukin kalau kamu itu profesional. Profesionalisme itu nggak cuma soal duit loh, tapi juga soal etika kerja. Walaupun kerja dari rumah itu fleksibel, santai, pakai celana pendek, menjaga etika profesional itu penting banget buat bangun reputasi dan kepercayaan. Nih, beberapa kebiasaan simple tapi efeknya luar biasa. Selalu pakai bahasa yang sopan pas komunikasi. Pas video call, ya usahain jangan pakai baju tidur dong. Terus jangan suka motong omongan orang lain. Dan terakhir, usahain buat selalu responsif. Hal-hal kecil kayak gini bikin kamu kelihatan pro. Wah, nggak kerasa kita udah sampai di akhir pembahasan. Dari ide, rencana, pemasaran, sampai kebiasaan profesional. Semua ini adalah fondasi yang kamu butuhkan. Perjalananmu sebagai pengusaha rumahan secara resmi dimulai sekarang. Jadi, kalau mau diringkas, apa sih resep rahasia suksesnya? Sebenarnya cuma 3 hal. Konsisten, buat terus maju walaupun lagi susah, kreatif, buat cari cara-cara baru, dan yang terpenting, punya kemauan buat nggak pernah berhenti belajar. Sekarang, pertanyaan terakhir dari saya buat kamu. Dengan semua bekal ini, kamu siap nggak buat bawa bisnismu ke level selanjutnya? Jawabannya ada di tanganmu. Semoga berhasil ya. Aloretify, lifelong learning, sustainable living, infinite growing.